akan diawali tentang Rakor Terbatas BP2MI, ingatkan tugas Pemprov terkait perlindungan pekerja migran Indonesia. Badan Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia atau disingkat dengan BP2MI menggelar rapat koordinasi terbatas dengan kepala daerah di Sulawesi Tengah, bertepat di Gedung Pogomo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur. Rakor itu juga dihadiri langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah yaitu Rusdi Mastura dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Beni Ramdhani, ataupun juga dihadiri oleh Bupati atau Wali Kota Sesulteng dalam kegiatan rakor tersebut. Termasuk juga jajaran Forkopimda Sulawesi Tengah juga hadir seperti Ketua Komisi 4 Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Sulawesi Tengah. Untuk berita selengkapnya saya sudah terhubung dengan reporter kami yaitu Salam. Ya, rekan Suta. Ya, Salam, bisa dijelaskan apa hal penting dari rakor terbatas BP2MI dengan Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Wali Kota di Sulteng? Baik, terima kasih rekan Suta dan Tribuner sekalian. Benar sekali, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI menggelar rapat koordinasi terbatas dengan kepala daerah di Sulawesi Tengah Senin pagi tadi. Bertempat di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Besusu Barat, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Rakor itu dihadiri langsung Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Beni Ramdhani. Dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani mengungkapkan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan daerah ke-12 dari roadshow sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tersebut. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sendiri tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Ia mengatakan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tersebut lahir 4 tahun lalu. Undang-undang itu ditetapkan 22 November 2017. Dan sekian rekan Suta. Ya, Salam. Kemudian apa saja sih tugas dan tanggung jawab dari pemerintah daerah, khususnya Sulawesi Tengah, dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia? Baik, Beni menjelaskan dalam pasal 40 menyebutkan ada 9 tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi terkait pekerja migran Indonesia. Sementara di pasal 41 ada 11 tugas dan tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota dalam pelaksanaan pekerja migran Indonesia. Sedangkan di pasal 42 itu mengatur tugas dan tanggung jawab pemerintah desa tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Jadi undang-undang ini bukan hanya tugas kementerian terkait, tapi ada sampai tingkat tugas dan tanggung jawab pemerintah provinsi, kabupaten kota hingga pemerintah desa. Kata Beni, rekan Suta. Ya, Salam. Dengan pelaksanaan rakortas ini, bagaimana sih tanggapan dari Gubernur Sulawesi Tengah? Baik, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengapresiasi pelaksanaan rakor terbatas Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Rusdi Mastura mengungkapkan rakor ini merupakan sebagai wujud pembinaan dari pemerintah pusat melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia kepada pemerintah daerah Sulawesi Tengah. Jadi rakor ini untuk merespon berbagai permasalahan dan dinamika pekerja migran Indonesia khususnya berasal dari Sulawesi Tengah, ungkap Rusdi Mastura. Mantan Wali Kota 2 periode itu menjelaskan perlindungan pekerja migran Indonesia khususnya Sulawesi Tengah perlu dilakukan dalam suatu sistem yang padu dan berjenjang. Jenjang yang dimaksud adalah dari tingkat pusat hingga pemerintah daerah maupun pemerintah kabupaten kota sampai ke level bawah yakni pemerintah desa dan RT RW dari pekerja migran berasal. Pria dengan sapaan judi itu menyebutkan data 4 tahun terakhir pekerja migran Indonesia asal Sulteng itu berjumlah 1.609 orang. Pekerja migran itu berasal dari Kota Palu, Kabupaten Poso, Sigi, dan Parigi Mautong. Sementara itu, menurutnya tahun 2020 hingga 2021 melalui tim Satgas Pekerja Migran Indonesia non-prosedural Provinsi Sulawesi Tengah telah memulangkan 81 orang dari negara penempatannya. Dan hingga saat ini masih ada 2 orang di Arab Saudi untuk proses pemulangannya. Rekan Suta. Ya, Salam. Tadi kan ada tanggapan dari Gubernur. Apakah selain tanggapan itu ada pesan dari Rusdi Mastura tentunya kepada peserta rakortas di tempat itu? Benar sekali, rekan Suta. Gubernur Sulawesi Tengah berpesan ada beberapa hal perlu diperhatikan dalam rakortas kali ini. Antara lain itu perlu peningkatan
kolaborasi dan sinergitas serta sosialisasi terkait perlindungan pekerja migran Indonesia. Yang kedua itu perlu menyiapkan calon pekerja migran Indonesia yang mempunyai potensi dan sertifikasi. Dan ketiga, perlu melakukan revitalisasi peran Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia meliputi proses pelayanan, penempatan, perlindungan, dan pemberdayaan untuk keluarganya di daerah. Keempat itu perlu mendeteksi dini dan mencegah terjadinya malpraktek yang dapat merugikan pekerja migran Indonesia. Dan yang terakhir itu perlu mengalokasikan APBD untuk mendukung program-program pemberdayaan pekerja migran Indonesia asal Sulawesi Tengah. Rekan Suta. Ya, baik Tribuners, reporter kami juga telah melakukan wawancara terhadap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu Beni Ramdhani. Berikut videonya untuk Anda. Kita tidak ingin sebenarnya menempatkan orang-orang Indonesia untuk tidak dibuang. Tapi kondisi idealitas itu jika memang negara kita mampu menyiapkan lapangan kerja yang baik. Nah, kesulitan bagi PMI yang ingin mewujudkan mimpinya dan pasti ini tidak mungkin di-cover oleh Pemda adalah modal bekerja. Gitu kan, Bapak? PMI ini kan nggak punya uang, kalau punya uang nggak mungkin berangkat ke luar negeri. Tapi keinginan yang berubah nasib setelah bekerja banyak uang kembali ke kampung halaman, uang yang mereka peroleh dari kerja 2, 3, 4, 5 tahun jadi modal bekerja, inilah mimpi. Itu biaya. Harus melakukan medical check-up, itu biaya. Keluar negeri sekarang ada fiskal, itu biaya. Makan minum selama di tempat pelatihan itu juga biaya. Kita ada yang gratis. Kemudian biaya paspor berapa besar? Biaya penerbitan visa berapa besar? Terakhir tiket kedua. Sanggupkah Pemda membiayai ini? Jangankan keseluruhan yang bisa menembus 30 juta, 40 juta, pos faktor berbeda setiap negara untuk pendidikan dan pelatihan. Saya kita yakin Pemda tak mungkin cukup menyiapkan anggaran karena untuk anggaran pemerintah daerah dibutuhkan juga untuk kegiatan-kegiatan usaha wajib. Yang pasti mandat undang-undang sudah jelas saya sebutkan tadi bahwa ada tanggung jawab kewenangan yang di-delivery, dimandatori yaitu pada pemerintah provinsi, kabupaten, kota dan juga desa. Saya yakin dengan acara rakortas ini nanti Pak Gubernur pasti akan mengambil inisiatif yang mengorkestrasi perlindungan di wilayah provinsi, tentu dengan pertama nanti harus ada MOU kabupaten kota atau provinsi dengan BPPM. Nah, di MOU itu kan akan memasukkan nanti hal-hal yang bersifat prinsip substantif, pertama terkait perlindungan. Kedua, tentu politik anggaran. Walaupun saya jelaskan tadi, tidak perlu khawatir, tidak perlu muluk-muluk untuk memenuhi semua, karena kita sudah menyiapkan skema di mana anak-anak bangsa dan setiap daerah ini harus benar-benar terlindungi. Apa yang menjadi melakukan kewajiban kewajiban provinsi itu insya Allah akan untuk mewujudkan keberhasilan. Baik Tribuners, itulah tadi laporan wartawan kami yang ada di Kota Palu. Untuk rekan salam, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan tetap patuhi protokol kesehatan. Baik, terima kasih kembali rekan Suta. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.